Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furqan Fauzi. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Prodi Peternakan. Saya akan melaporkan laporan praktikum manajemen ternak potong. Pendahuluan. Kebutuhan daging sapi sebagai salah satu sumber protein hewani semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertambahan penduduk. Daya beli masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang seimbang. Kebutuhan daging sapi di Indonesia saat ini dicukupi dari 3 sumber, yaitu peternakan rakyat, industri peternakan, dan daging impor. Peternakan rakyat di daerah dalam bentuk usaha pembibitan dan pengemukan sapi potong berperan penting sebagai penyedia kebutuhan daging sapi bagi masyarakat, menurut Prianti et al. 1997. Manajemen pemeliharaan dan pengemukan. Manajemen pemeliharaan sapi potong meliputi 3 sistem, yaitu pemeliharaan secara intensif, pemeliharaan secara semi-intensif, dan pemeliharaan secara ekstensif. Pemeliharaan intensif paling sering digunakan di Indonesia karena pemeliharaan sepenuhnya dilakukan di dalam kandang. Sapi yang dipelihara secara intensif lebih efisien karena memperoleh perlakuan lebih teratur dalam pemberian pakan, pembersihan kandang, memandikan sapi. Selanjutnya, sistem pemeliharaan semi-intensif adalah ternak dipelihara dan dengan cara dikandangkan dan digembalakan. Sistem pemeliharaan semi-intensif yaitu sapi diternak di kandang dari awal sampai panen. Sistem pemeliharaan ekstensif adalah ternak dipelihara dengan cara dilepas di padang pengembalaan. Sistem pemeliharaan ekstensif yaitu ternak dilepas di padang pengembalaan selama pemeliharaan. Manajemen pengemukan. Pengemukan adalah pemeliharaan ternak yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas daging sebelum ternak itu dijual. Beberapa faktor yang penting harus dilakukan. Yang pertama, pemilihan sapi. Pemilihan sapi bakalan dipilih sapi jantan dengan kriteria sebagai berikut: mata bersinar, moncong pendek, badan tinggi, dada dalam, badan lebar, kulit tipis, tidak terlalu kurus, umur cukup, dan kapasitas perut besar. Pemilihan sapi bakalan dipilih sapi jantan yang berumur 1,5 sampai 2 tahun dengan bobot 260 sampai 300 kg. Pemberian pakan hijau dan konsentrat. Waktu pemberian pakan diatur 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Pemberian konsentrat sebaiknya dalam bentuk kering, tidak tercampur air, namun pemberian bentuk basah juga bisa dilakukan. Yang perlu diperhatikan, bila pemberian bentuk basah adalah konsentrat tersebut harus habis dalam sekali pemberian sehingga tidak terbuang. Sistem perkandangan. Kandang yang digunakan adalah kandang komunal, yaitu kandang yang dibangun atau didirikan secara mengelompok dalam satu hamparan luasan tertentu, yang dikelola secara bersama dan dikoordinir oleh seorang ketua kelompok. Lama pengemukan sekitar 3-4 bulan. Kebersihan kandang. Kebersihan kandang ternak atau kandang sangat penting agar ternak tetap sehat. Lingkungan kandang yang tidak berbau dan tidak lembab. Lantai kandang setiap hari atau 2 kali sehari dibersihkan dengan mengumpulkan kotoran di luar kandang. Manajemen pengendalian penyakit ternak potong. Yang pertama yaitu pencegahan. Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan memperhatikan perkandangan yang baik, misalnya ventilasi kandang, lantai kandang, juga kontak dengan sapi lain yang sakit atau orang yang sakit. Sanitasi merupakan usaha pencegahan penyakit yang cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan perpindahan dari penyakit tersebut. Yang kedua, vaksinasi dan obat-obatan. Pemakaian dan penggunaan vaksin dan obat-obatan memerlukan kehati-hatian karena akan berakibat fatal dan merugikan peternak. Beberapa hal yang harus diperhatikan